Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dr. Faris Mukhtar dengan NIM 2350031141. Di sini saya akan melanjutkan pemodelan gedung dengan aplikasi SAP, dimana yang sebelumnya saya sudah melakukan pemodelan memasukkan pembebanan. Selanjutnya yaitu kita menganalisis strukturnya, yaitu kita run, lalu run out. Di sini sudah di run rapat seperti ini. Di sini kita dapat mengecek apakah model yang dibuat sudah benar. Lalu kita mengecek deformasi modal ke display, lalu show deformed shape, pilih akibat modal, lalu klik OK. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah mengecek modal dari pembebanan, dimana hasil dari nilai periode strukturnya di sini 0,8. Jadi kalau nilainya besar, kemungkinan dia error. Contohnya kayak nilainya puluhan ribu detik. Selanjutnya kita akan menganalisis modal. Di sini klik display, lalu kita ke show table, lalu kita klik yang analisis ini. Lalu di sini kita nyamain dulu elemen kita enggak ini di struktur, kita tambahkan di modal base, kita pilih yang ini saja nih, tabel modal participating mass radius. Analisis kita cek lagi tepatnya, lalu klik OK. Nah, keluar data seperti ini. Lalu sini kita terlihat data dari program seperti ini. Kita cek lagi. Oke. Kita ekspor ke Excel, yaitu kita klik file, lalu ekspor ya to Excel, export current table to Excel. Kita tunggu. Nah, sudah muncul data seperti ini. Terdapat data Excel seperti ini berdasarkan ketentuan SNI 1726 sampai 2019, periode fundamental struktur T1 dibatasi tidak boleh lebih besar dari
Tmax yang dapat dihitung. Untuk gedung tinjauan dengan nilai XD1 sama dengan 0,641 G, maka dari tabel nilai CU sebesar 1,4. Sedangkan nilai periode fundamental pendekatan T-min dihitung dengan rumus T-min sama dengan C T H X N dengan besar parameter C T kecil di bawah dan X dapat dilihat pada tabel koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung. T min sama dengan 0,0466 0,0466 kali 12 pangkat 0,9 sama dengan 0,436 detik. Untuk Tmax nya sama dengan 0,4 dikali 0,436 sama dengan 0,611 detik. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung CS minimum sama dengan 0,4 dikali SDS dikali LE sama dengan 0,0444 dikali 0,698734 dikali 1 sama dengan 0,031. Lalu yang kedua kita menghitung CS hitung. Rumusnya CS sama dengan SDS per RT kecil sama dengan 0,69734 per 8 per 1 sama dengan 0,087. Lalu yang ketiga menghitung CS maksimum. Rumusnya CS sama dengan SDS sama dengan T R per LE sama dengan 0,98734 per 0,611 dikali 8 per 1 sama dengan 0,202. Berdasarkan perhitungan nilai CS rumus di atas, maka nilai CS yang digunakan adalah 0,087 karena nilai CS hitung di antara CS minimum dan CS maksimum, sehingga analisis gaya geser akan digunakan nilai CS sama dengan 0,087. Lalu untuk selanjutnya kita mengeluarkan nilai berat efektif struktur. Kita ke display, lalu ke cell table, ke base reaction, ke analisis result, terus kita ke base sudah disantrain, lalu kita ke select load cache, kita ke pilih HDL. Pilih dua date sama SDL, klik OK, lalu OK. Oke, di sini sudah muncul untuk tabel base reaction-nya, dimana
mengeluarkan nilai berat efektif dari struktur. Sini ada global FZ KN ya. Untuk nilai berat efektif struktur akibat beban mati dan beban mati tambahan adalah sebesar 2970,984 dan 1582,267, sehingga total berat efektif di sini yang saya hitung sebesar 4553,251 kN. Lalu kita mencari nilai V statiknya, yaitu dengan hasil yang tadi kita hitung 4553,251 kN dikali 0,087. Sini saya didapatkan hasil 396,132,837 kN. Oke, di sini kita sudah memunculkan nilai base reaction-nya. Sudah. Kita ke nilai geser statik yang akan dibandingkan dengan gaya geser akibat gempa dinamik. Gaya geser dinamik pada struktur dapat diperoleh langsung dari program dengan cara kita klik ke display, lalu show table seperti tadi. Kita ke di sini kita base reaction ya, struktur base reaction table udah. Kita ke load case, lalu kita pilih yang ini sama yang ini, lalu kita klik OK. Di sini kita dapat nilai base reaction-nya dari nilai respon spektrum, di mana nilai X dapat 486,403. Lalu untuk respon spektrum Y nya kita mendapat 9,918. Nah, jadi di sini nilai respon spektrumnya sudah besar, sudah lebih dari nilai V statif, dimana yang saya hitung tadi nilai V statifnya 396,132,837. Nah, ini nilainya lebih besar dari ini, jadi tidak perlu dikalikan nilai faktor. Untuk selanjutnya kita menganalisis lagi, kita ke display, show deformed shape. Nah, kita pilih respon spektrum X, kita klik OK. Nah, terlihat nilai dari deformasinya ya sekitar segini. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan tabel keseimbangan antar lantai arah X, di mana terdapat nilai lantai 1 4000, lantai 2 perpindahan elastisnya 11.000,246, lalu lantai 3 14.000,393. Keterangannya nilainya oke. Untuk Y juga nilainya oke.